Hikmah selanjutnya yang ke-35, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal. Aslu kulli maksiatin, aslu kulli maksiatin, sumber kemaksiatan, asal muasalnya kemaksiatan itu, wa ghaflatin, dan asal muasalnya orang suka lalai, wa syahwatin, asal muasalnya orang nuruti syahwat, adalah ar-ridha anin nafsi, tunduk rela kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu kita jelaskan nanti seperti apa hawa nafsu, yang Al-Quran sudah menyebutkan inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu mengajak kepada kekejian. Di dalam Al-Quran pakai la litakid, pengukuhan la. Ammarah sendiri mubalaghah, bukan amiratun memerintahkan. La sungguh sangat mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu yang baina jambaika, yang ada pada dirimu. Akhbat min sab'ina syaitana, lebih keji daripada 70 syaitan. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita membisikkan halus melakukan kemungkaran, bukan sekedar halus, cantik, perlahan demi perlahan, sehingga tanpa dirasa seorang hamba yang sudah dicumbui oleh hawa nafsunya, ia semula dari halal, makruh, haram, dosa kecil sampai dosa gede, dan tidak akan terjadi yang besar kecuali karena melakukan yang kecil, dan dosa kecil tidak akan terjadi kecuali dia biasa dengan yang makruh. Yang makruh itu pun karena dia sudah tidak biasa, makanya dia sudah biasa mengumbar dirinya dengan yang halal, sehingga ulama kelas tinggi mengajarkan kepada kita namanya kelas warok. Warok itu adalah dari yang halal pun masih dipilah dan dipilih, yang halal saja dipilah dan dipilih, khawatir masuk menuruti hawa nafsu sehingga masuk yang makruh. Kalau sudah masuk yang makruh, biasa makruh, dosa kecil dulu baru gede. Itulah rentetannya. Wa aslu kulli ta'atin, dan asal muasal ketaatan seorang hamba itu, wa yaqdatin, dan selalu waspada dan sadar ini dosa, ini neraka, ini murka Allah, wa iffatin, dan asal muasal orang bisa menjaga kemuliaan diri, iffah, termasuk menjauhkan diri dari zina, itu kan iffah. Seorang wanita yang afifah menjaga kehormatannya, tidak menghinakan dirinya dengan urusan syahwatnya. Afifah, seorang afifah, nama mulia afifah, iffah. Sebab orang bisa menjadi iffah, punya iffah, memuliakan dirinya dengan kemuliaan, tidak merendahkan dirinya, dan sebab orang bisa taat, dan sebab orang selalu waspada agar tidak terjerumus di dalam kehinaan, sebabnya adalah adamur ridha minka, karena engkau tidak membebaskan atau tidak patuh, ridha, tunduk, anha, kepada hawa nafsu tersebut. Wala antashaba, lanjutannya setelah membicarakan tentang dirimu, katanya diri kita, diri orang per orang, benahi dirimu, jangan patuh kepada hawa nafsu. Selesai urusan pribadi, baru nanti wala antashaba, sungguh jika engkau bersahabat, jahilan, orang bodoh, tapi la yardha an nafsihi, tapi dia tidak biasa mengikuti hawa nafsunya, khairun laka, lebih bagus bagimu, min antashaba, daripada kamu bergaul dengan aliman, seorang yang alim, banyak ilmu, yardha an nafsihi, tapi biasa nuruti hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin, apa ilmu, apa kira-kira yang dimiliki seorang li'alimin, seorang alim, yardha an nafsihi, ilmu apa yang bisa kamu ambil faedah dari orang alim yang mengikuti hawa nafsunya? Artinya seolah-olah nggak punya ilmu lagi dia, wong dia nuruti hawa nafsu kok. Oh, lebih dahsyat lagi kalau seorang alim nuruti hawa nafsunya. Karena apa? Dia, kalau orang bodoh paling punya 1 atau 2, 3 cara dalam mengikuti hawa nafsunya, tapi alim punya 1000 cara mengikuti hawa nafsunya. Oh, serem. Alim 1000 cara, karena dia ngerti berkhelah, berkelit, berhujah.
untuk nuruti hawa nafsunya. Quran kadang dibawa, lihat kan banyak orang jual Al-Quran padahal dia bisa mengatakan Al-Quran, mungkin menghafal Al-Quran dan hadis. Oh serem, apa? Kemudian dikatakan wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsihi. Nah, fa ayyu alimin, ilmu apa artinya sebuah ilmu yang dimiliki oleh orang yang menuruti hawa nafsunya seperti tidak punya ilmu lagi. Akan tapi kebodohan apa lagi? Apakah ada kebodohan setelah itu? Biarpun orang dikatakan bodoh, kalau dia la yardu an nafsi, maksudnya kalau sudah orang itu biasa merang hawa nafsunya, itu berarti sudah tidak bodoh lagi dia, biarpun katanya orang bodoh. Biarpun orang itu orang bodoh, tapi kalau dia biasa mengekang hawa nafsunya, dia tidak bodoh lagi. Karena apa? Bahkan dia alim. Karena apa? Ngerti yang paling bahaya hawa nafsunya. Oh, dikatakan oleh Al-Quran ammarah, biarpun katanya bodoh, dia tidak bodoh, karena dia tahu mana yang berbahaya untuknya. Kan orang bodoh yang tidak ngerti yang membahayakannya, kan orang bodoh. Tapi dia menjauhi dari mengikuti hawa nafsunya, berarti dia tidak bodoh lagi. Kembali kepada masalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu adalah selalu mengajak kepada kehinaan. An-nafsu lati baina jambaika, nafsu yang ada pada diri kita. Wa ya akhbatu min sab'ina syaitana, lebih keji daripada 70 syaitan. Maka ini sekarang bagaimana sih contoh ini hawa nafsu? Hawa nafsu itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang halal sekalipun. Tapi kan namanya hawa nafsu dari yang halal, tapi ujung-ujungnya adalah sesuatu yang haram. Dan hawa nafsu ini paling pandai berkomunikasi dengan syaitan. Tapi syaitan adalah bukan dari diri kita. Setan di luar, entenglah setan. Tapi kalau sudah hawa nafsu, subhanallah, hawa nafsu serem. Jadi para ulama kalau sudah bicara tentang hawa nafsu ini, beliau membahas dengan panjang lebar dan menganggap ini adalah tantangan paling berat. Hawa nafsu karena ada pada diri kita. Hawa nafsu itu diantaranya adalah bagaimana kita ini melakukan ibadah bisa masuk hawa nafsu. Sedekah hawa nafsu. Oh, kok sedekah hawa nafsu? Iya, misalnya sedekah, marah-marah sama orang, ini orang sak kampung tidak mau sedekah semuanya, udah saya cukupi. Waduh, hebat kan? Tapi ngapain kok pakai agak ngangkat suara, tak cukupi gitu? Diam aja lah kalau mencukupi. Sekeluarga pada nggak sholat jamaah, coba sholat jamaah kayak saya ini loh, contoh, nah, pergi. Anda pun pernah mungkin ada tetangga Anda yang suka ngutang, Anda sedih, sebel, sudah berkali-kali ngutang nggak dibayar, sedangkan ngutang lagi, akhirnya Pak sudahlah nggak usah dibayar, nggak apa-apa ini nggak usah ngutang. Ada lanjut, paling ngutang nggak dibayar lagi. Anda ngasihnya bukan karena Allah, Anda karena nafsu. Banyak nafsu. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Masya Allah, panjang sekali membahas tentang hawa nafsu, kerjasama antara hawa nafsu dengan syaitan, bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Sehingga kaidahnya Anda pun mungkin kita susah mencermati apakah ini seruan hawa nafsu. Wong saya ngajak ke, saya ini ke majelis taklim kok ada hawa nafsu. Di mana hawa nafsu? Saya bingung ini, bingung kan? Hawa nafsu ini hadir majelis hikam, memerangi hawa nafsu, kok hawa nafsu ada apa? Itu hawa nafsunya itu. Di rumah ada ibu yang sakit, maksain ke sini, minta ditemani. Atau melakukan kebaikan tapi dengan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencermati hawa nafsu ini pekerjaan berat, sehingga nanti ada lagi disiplin ilmu untuk merangi hawa nafsu, maka ilmu tarbiyah, ilmu tasawuf, ilmu membina akhlak. Maka di situ hawa nafsu ini susah ditundukkan. Makanya kita belajar kepada patuh kepada guru, patuh kepada pembimbing, yang akhirnya patuh kepada Nabi Muhammad, membela hawa melawan hawa nafsu. Kebaikan segala khair, kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan kalau Anda memerangi hawa nafsu. Anda boleh kok hobi nasi jamblang, cuman jangan turi terus. Sesuatu ketika di saat lagi asik-asik masih ada yang enggak, saya enggak boleh turuti. Harus begitu hawa nafsu, biarpun urusan halal. Urusan halal pun kita harus mencoba biasa untuk melawan.
Sehingga kita menemukan para ulama-ulama ahli tarbiyah dulu seperti Imam Ghazali juga menyebut ada sebagian orang itu untuk merangi hawa nafsu dengan sesuatu yang saat itu menjadi tren dalam hidup pada zaman itu. Mungkin cara makan, sehingga ada orang kalau makan daging itu wah istimewa, makan kok sayur tok, coba pakai daging. Ada orang puasa nggak makan daging, karena apa? Dengan makan daging ada hawa nafsu, nuruti hawa nafsu. Sehingga ada orang puasa nggak makan daging, ada orang hidup tidak pernah makan daging, tapi tidak boleh dia tidak makan daging lalu mengatakan daging haram, enggak, dia dalam irama memerangi hawa nafsu. Ada orang nggak makan nasi, saya ketemu beberapa waktu yang lalu ada orang nggak makan nasi putih, saya bilang waduh nggak makan nasi putih, enak kok gitu, saya bilang. Orang Jawa, orang Indonesia ke negeri Arab pun waktu kita mondok kuliah pertama kali ke sana dikasih roti satu tampah pun, satu timba pun, kalau belum makan nasi kayak belum makan. Itu memang model kita waktu itu di sana. Betul, kita pagi sudah kasih roti banyak. Itu anak-anak sudah belingsatan jam 9 siang untuk istirahat. Akhirnya punya strategi. Jadi pagi itu sudah masak nasi liwet, nanti istirahat langsung jadi ada sarapan kedua sudah. Nah, ini baik. Nasi ternyata enak juga. Orang tidak makan nasi itu juga berat loh. Baik. Ada orang nggak makan ini dan sebagainya. Itu dalam rangka apa sih kayak begitu? Kok ada syariat begitu itu? Apakah ajaran kayak begitu? Bukan syariatnya, ajarannya adalah bagaimana kita itu melawan hawa nafsu, sesuatu yang saya senangi padahal itu yang halal, apalagi yang di situ ada urusan kemakruhan atau masalah keharaman. Kalau sudah biasa dengan menghindar dari yang halal, maka menjauhkan diri dari yang haram sangat mudah. Wong yang halal saja kita bisa menghindari kok, enak. Daging saya punya duit tapi saya menghindari makan, atau paling tidak saya batasi deh, saya tidak setiap hari makan daging-daging. Belum lagi nanti masalah kesehatan juga. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kesehatan, bukan merangi hawa nafsu loh ya. Kenapa nggak makan daging? Darah tinggi. Oh, belum hawa nafsu. Hanya kan takut darah tinggi aja, ya rendah, bukan hawa nafsu. Merangi hawa nafsu karena saya senang dengan ini, sesaat harus saya pangkas begitu. Nah, apa berlaku yang demikian itu dilakukan zaman ini? Ya berlaku bagi sebagian orang. Cuman ya harus tahu tujuan. Orang nggak makan nasi putih, nggak makan daging, itu harus tahu tujuan. Kalau kita menemukan di kitab-kitab lama dari kalangan ahli tasawuf mengajari agar tidak makan ini, tidak makan itu, tujuannya memerangi nafsu, bukan tidak makannya itu tujuannya. Kalau zaman sekarang ini kayaknya sudah bukan itu lagi, makanlah yang enak. Cuman kita sekarang itu memerangi hawa nafsu sekarang itu kayaknya mengurangi ngelihat YouTube yang nggak bener. Itu sudah luar biasa. Saya berjanji tidak nonton YouTube yang begini, saya berjanji tidak nonton sinetron. Oh, ini memerangi hawa nafsu zaman sekarang. Makan daging tetap nggak apa-apa. Oh, makanannya nggak makan daging tapi sinetron full day. Ya, anak sekolah. Jadi tujuan memerangi hawa nafsu ini penting. Makanya di situ perlu namanya murabbi, seorang pembimbing. Kadang bersama pembimbing itu kadang dia ya'rif bihalil murid, tahu keadaan kebiasaan murid, itu ditahan, jangan lakukan itu. Kenapa guru? Sudah nah, wah, dia terperangi melawan hawa nafsu. Nah itu. Nah, kalau sudah orang biasa melawan hawa nafsu, mudah. Setelah itu meninggalkan yang haram pun gampang. Sehingga kan bertahap dari nuruti hawa nafsu, sedikit demi sedikit, terus masuk wilayah haram sampai masuk wilayah dosa besar. Maksiat kubro, maksiat yang besar, contoh perzinaan. Bagaimana orang terjadi dalam perzinaan? Apakah langsung dia niat berzina? Oh enggak, dia nuruti hawa nafsunya. Sudah dibilang qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, jangan buka matamu kalau melihat yang haram, kan begitu. Tapi dia mulai buka-buka di internet gambar-gambar perempuan, mulai memperhatikan dari ujung rambut, lahan. Pertama sederhana biasa, akhirnya mungkin terkesan di dalam hatinya tentang model seorang perempuan. Selama ini dia nggak pernah kenal perempuan, tapi gara-gara internet dia buka contoh, akhirnya dia mulai menikmati, sering lihat, mulai tertanam di hatinya. Akhirnya ngelihat perempuan, mulai melihat dia, padahal mestinya qadul basar, aku tidak boleh melihat. Setelah melihat ada ketertarikan dan sebagainya,
Terus gimana ya, saya pengen ngomong, ngedenger suaranya, atau barangkali maunya, tak tahunya kebetulan pas ditemu di gang, nyapa dia, oh suaranya merdu, padahal nggak merdu banget, yang bikin merdu kan hatinya itu. Sudah mulai kena bisikan setan dan hawa nafsunya menyambut. Akhirnya mulai senyum-senyum kalau ketemu sapa-sapaan, akhirnya tukar nomor telepon, WA-an. Itu pun bisa berjalan, setan membisikkan tidak to the point, minggu depan zina, enggak, sudah ditarget sama setan 5 tahun yang akan datang. Bahkan mungkin sama setan biar aman, kata setan dan hawa nafsu berkomunikasi. Hei setan, sama kata hawa nafsu, gimana nih agar aman? Sudah pura-pura diajak ke pengajian, dibawa ngaji, ditelepon, neng berangkat ngaji yuk, berangkat. Tidak ada di sini, kalau ada tobat ya. Ini setan itu hawa nafsu. Akhirnya dibawa ke pengajian. Kalau pengajian bapaknya nggak bisa ngelarang, ngomong ngaji kok dilarang. Sudah habis ngaji sudah tidak konsen, WA aja sebelah sini sebelah sini. Dan jangan tersinggung ya laki WA. Ini itu sudah lah, halus diajak ngaji sama hawa nafsunya. Wah, hawa nafsu habis ngaji sudah dengar ceramah dari guru ngajak kepada kebaikan, wah ngerayunya pun pakai kebaikan. Tahajud neng, hati-hati kalau dari lawan jenis itu hawa nafsu. Tahajud Wah, mulai akrab, akhirnya pas semakin yakin dia adalah orang baik, wah, sudah percaya dan sebagainya. Halas, apalagi sudah mulai mengungkapkan rasa hati dan seterusnya. Oh, dering teleponnya hanya di telinga, tapi yang berdebar hatinya kan aneh. Wah, macam-macam. Itu kan sudah dari mana tadi? Dari lihat-lihat. Itu tahapan hawa nafsu. Makanya perlu memerangi hawa nafsu. Maka di saat mungkin ada bergolak di dalam diri kita, yang itu adalah seruan hawa nafsu, yang kalau kita cermati mengarah kepada kebatilan, hentikan, saya tidak boleh. Urusan jodohmu sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dipilihkan. Kalau dirimu orang yang menjaga diri, Allah pun menjagamu kok. Ihfadillah ya fathak. Kalau kau menjaga Allah, Allah jaga kamu kok. Kalau engkau takut yang haram, Allah akan beri halal lebih hebat dari yang haram yang kau tinggalkan. Ini kan bimbingan dari baginda Nabi SAW. Maka memerangi hawa nafsu ini penting sekali dan perlu guru. Jadi memerangi hawa nafsu mungkin sederhananya adalah dengan diri kita sendiri. Biasa dengan mukhalafatul hawa. Saya pengen begini, saya tahan. Apakah tidak boleh naik mobil mewah? Ya boleh. Kalau anda punya rezeki, beli mobil mewah. Mobil mewah paling bagus, bawa. Tapi gimana memerangi hawa nafsu? Ya suatu ketika nikmati angkot, coba, nggak usah gengsi naik angkot. Naik angkot aja kipasan terus berjam-jam. Model apa itu? Nah ini memerangi hawa nafsu tuh. Bahkan memerangi hawa nafsu dengan cara seperti itu, dilawan. Aku sudah, mungkin setelah aku bantu pulang duluan kamu. Apa mau naik apa nanti? Naik becak, naik angkot, naik angkot. Subhanallah. Haru kalau tidak anda melihat orang semacam itu. Dia memerangi hawa nafsunya supaya tidak terlalu berbangga dengan urusan dunia. Akhirnya kadang-kadang gara-gara sudah biasa dengan model tertentu, gengsi. Oh ngaji aja hawa nafsu kok. Ini pengajian siapa? Pengajian jamaah haji. Yang punya pengajian jamaah haji ada hawa nafsunya lah ya, hati-hati. Akhirnya ada orang bukan haji kumpul di situ. Pak, haji tahun berapa? Belum haji. Kok kumpul? Ini macam-macam hawa nafsu halus, masuk pengajian juga loh ya hawa nafsu. Ngajak ngaji juga hawa nafsu, Masya Allah. Terus bagaimana? Belajarlah mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsu. Pokoknya segala sesuatu kalau sudah merupakan ini adalah desakan kita untuk melakukannya, coba bisa tidak tahan. Saya hobi dengan sebuah makanan, bolehlah, wong namanya menikmati kan. Sayyidina Imam Ali juga minum air dingin, ditanya, ya Imam Ali kenapa kau minum air dingin? Jadi menurut sebagian orang itu minum air dingin begitu dianggap aneh. Maksudnya apa? Nuruti hawa nafsu. Imam Ali punya tujuan, li astakhrija syukra min samimi qalbi. Aku minum air dingin agar bisa mengeluarkan syukur dari hatinya, bukan niat yang lainnya, bukan nuruti, enggak. Karena apa? Aku ingin ucapkan alhamdulillah yang sesungguhnya, alhamdulillah. Lalu menata hati, niat. Jadi kalau orang memerangi hawa nafsu bukan berarti anda tidak boleh punya duit, bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh punya kekayaan. Sebab kaya itu sudah dicatat. Anda buang-buang duit anda, kalau jatah anda kaya tetap kaya.
nggak bisa, ndak. Lalu bagaimana lah? Inilah perangi sesuai saat itu yang anda lagi tekuni. Misalnya anda diberi Allah kok duit kok ndak mandek-mandek, ndak berhenti-berhenti, kaya, berdagang, untung. Lalu bagaimana merangi hawa nafsu? Sudah, seperti Allah telah memberikan kepadaku dengan mudah, aku pun akan keluarkan dengan mudah. Merangi hawa nafsu selalu begitu kan. Kalau sudah orang dengan menikmati kan pemasukannya dipikir, saya harus berpikir tentang pengeluaran dan seterusnya. Begitulah dilawan hawa nafsu. Nah, kalau orang sudah biasa melawan hawa nafsu, seperti tadi yang kita sebutkan, menghindari makan daging dan sebagainya, kemudian menghindari dari makan nasi, itu adalah nggak ada masalah. Yang penting jangan dikatakan daging haram. Tujuannya memerangi hawa nafsu. Nah, yang pertama adalah hawa nafsu dengan diri kita sendiri, terus mencermati. Tapi kadang ini berat. Maka di situ perlu seorang syekh murabbi. Kadang murabbi itu yang melawan hawa nafsu kita. Sehingga seorang guru murabbi itu kadang-kadang membuat larangan itu yang nggak masuk akal. Tapi bukan sampai derajat haram. Derajat haram tidak. Misalnya apa? Kamu lakukan ini, jangan, kamu tidak usah pergi deh. Kenapa? Sudah, tidak usah pergi. Karena mungkin dia tahu kamu mulai tadi kemarin sudah berangan-angan macam-macam, dan mungkin ada lintasan keharaman di sana. Bayangkan ini, yang halal saja itu hawa nafsu masuk di dalamnya, apalagi yang haram. Sehingga diantaranya bab warok. Kalau orang derajat warok itu nanti dia akan memilah dari sesuatu yang halal. Yang halal itu dipilah, bukan yang haram. Dan kalau sudah orang biasa mengikuti hawa nafsu, dia ditunggangi oleh hawa nafsunya, lihat, itu bahaya. Dia menjadi apapun tidak benar. Sampai tadi diisyaratkan menjadi seorang alim pun akan menggunakan ilmunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Hawa nafsu ini termasuk wilayah hubbud dunya, hubbul jah, cinta dunia, cinta pangkat, cinta sanjungan, cinta itu. Orang bodoh susah menggapai sanjungan karena semua orang berkata kalau dia bodoh. Tapi kalau sudah diberi ilmu, dia akan mencoba bagaimana dengan ilmunya dapat sanjungan sebanyak-banyaknya. Dikatakan orang hebat, orang alim dan sebagainya. Kalau jadi jago ceramah, sampai kita diingatkan oleh seorang guru ketika, kalau ceramah hati-hati, jangan siap-siap loh ya. Lah, ceramah nggak siap-siap bagaimana? Khawatir kamu nanti kalau ceramah siap-siap tuh hanya menginginkan kamu disanjung orang karena ceramahmu hebat. Wah, serem banget nih nasihatnya. Terus gimana kalau ceramah sudah kamu datang, nanti Allah akan kirim kamu ngomong apa saja. Wah, ini kayaknya belum kuat. Kalau begitu nanti bisa salah ngomong. Maksudnya itu jangan sampai niat di dalam kita mempelajari ilmu itu hanya pengen saya ingin nyusun kalimat yang indah biar nanti setelah itu dielulukan besok viral di YouTube. Misalnya. Jadi niat itu. Jadi hawa nafsu masuk di wilayah kebaikan. Sehingga nanti ada martabat memerangi hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu pertama ammarah bisu, mengajak orang untuk melakukan kejelekan. Selalu begitu, biarpun bentuknya kebaikan, di balik itu ada kejelekan. Awas hawa nafsu. Sehingga nanti ada martabat ya, nafsu nanti sampai nafsu yang indah, mutmainnah, radiyah, mardiyah sampai. Jadi ada martabat nafsu, kemudian nafsu lawamah. Lawamah itu kalau bicara hawa nafsu lawamah itu selalu kita caci. Misalnya apa? Ayo beli mobil. Anda jangan langsung beli mobil. Anda punya duit, miliaran duit Anda, mau beli mobil. Anda duduk merenungi, untuk apa mobil? Kamu sudah punya mobil kok. Hanya untuk pamer, takut ketinggalan karena orang kaya kok mobilnya sudah tahun 2000 berapa? Ayo, coba. Untuk apa kau beli mobil? Karena kepentingan, kebutuhan, terus dicurigai waktu mau beli mobil. Pakai duitnya sendiri dia. Sampai pada suatu kita tidak ditahan, tidak, saya tidak boleh beli mobil, saya masih bisa kok. Kan sekarang kan ngetren, mobilnya masih layak, bagus, hanya karena dia seorang bisnis besar, mobil mewahnya ketinggalan satu tahun saja sudah gelisah dia. Nah ini contoh, duit Anda loh ya. Pengen bangun rumah megah, bangun rumah megah, bukan dilarang kok. Nabi Sulaiman punya kerajaan, ayo. Tapi mau apa kamu? Jadi jangan langsung membeli biar belum tahu duit. Itu kelas mobil. Anda sudah mau beli nasi jamblang aja, tanya dulu kenapa nasi jamblang di situ. Bisa saja yang jual ramah. Nah. Apalagi ya sambil jalan-jalan deh. Lihat. Nah, ada. Kalau jalan-jalan ada apa di sana?
Nah, biasanya itu ada pegawai-pegawai jam begini lagi keluar di situ loh, oh ada bisikan, apa lagi, oh batal, nggak jadi kalau gitu. Tapi ada suruhan beli nasi jamblang, kenapa? Sekalian ibu kayaknya pengen nasi jamblang, oh itu seruan kebaikan, itu ada niat yang baik. Mau di rumah sudah ada makan kok masih beri nasi jamblang misalnya. Penjual nasi jamblang semoga berkah semua yang di Cirebon. Ini artinya apa? Disebut-sebut mulai tadi nasi jamblang. Artinya apa? Itu loh, dalam segala bentuk halal pun kita harus cermati hawa nafsu, takut masuk bisikan syaitan. Aku mau ngaji Hikam Ibn Athaillah, aku mau ngaji malam Selasa ini. Ngaji, Anda merenung sesaat, sudah murni, tulus niat saya, karena apa kira-kira? Atau karena saya sudah terlanjur rajin, rutin, dibilang orang ahli istiqomah, nanti kalau saya tidak masuk sekali dibilang, oh berubah ya, berarti saya mempertahankan keistiqomahan, takut nanti dia disanjung orang. Nah ini, ya kan, ada kan orang puasa Senin Kamis nggak rela memutus, kenapa? Karena sudah terlanjur masyhur di kampungnya, dia puasa Senin Kamis 30 tahun nggak mau putus dia, sampai ibunya datang, itu ibunya datang ngajak makan bareng, itu bilang nggak mau, kenapa? Puasa Senin Kamis, masuk hawa nafsu loh dia, puasa Senin Kamis kan sunnah, di saat ibunya datang makan bareng, hawa nafsu puasamu, karena sudah masyhur sih sak kantor kalau dia puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Oh bangga, tidak pernah putus, sunnah. Pada lihat begitu peliknya hawa nafsu. Maka kita berguru. Nah, yang jelas insya Allah secara umum Ibn Athaillah dari awal sampai akhir hikamnya itu adalah mengajari kita untuk merangi hawa nafsu. Di antaranya ada nafsu, nanti setelah nafsu itu lawamah, terus kita curigai seperti itu, kita caci, awas kamu ngajak kemana ini, kamu ngajak umroh untuk apa? Pamer, pengen dibilang umrohmu sudah kesekian kali, atau kamu umroh hanya karena tetangga sudah umroh kok kamu belum umroh, haji tetangga haji kok belum haji. Saya jual tanah, bagus jual tanah, tapi jual tanahmu karena apa dulu? Terus dicurigai begitu, sehingga dia tidak melakukan kecuali memang sudah bersih niatnya. Tapi bukan berarti setelah itu mundur, mau sedekah, ya takut ini hawa nafsu, nggak usah sedekah. Itu sudah bersama hawa nafsu itu. Ini kan bahaya juga kalau salah paham ini. Mau sedekah 500 juta, wah nanti salah niat. Wah ini bahaya juga ini. Wah salah niat nih, takut nanti pengen pamer, lah mending nggak usah sedekah. Ya ini bersama hawa nafsu. Nah bentuk hawa nafsu itu begini. Kalau Anda punya lintasan, ya Allah semoga kalau dapat rezeki insya Allah kalau proyek saya cool, insya Allah saya akan nyumbang 500 juta, ya kan, bener-bener goal, baru nanti hawa nafsu berbisik, jangan 500 ya, 300 deh, 300 itu hawa nafsu itu ya kan, ngajak kebaikan tapi sudah mulai dirubah. Jangankan ke urusan gede, 5.000 Anda pun bisa dibisik hawa nafsu. Dari rumah niat untuk membawa duit 5.000 infak ke masjid, akhirnya hawa nafsu sudah mulai membisikkannya untuk mengeluarkan. Jadi macam-macam hawa nafsu itu, kadang mengajak kita masuk wilayah ibadah, kadang hawa nafsu mengeluarkan wilayah ibadah. Hanya kita cermat. Kalau misalnya Anda bisa sholat duha, kemudian kok menjadikan Anda tidak ingin sholat duha, pasti hawa nafsu mengeluarkan Anda dari kebaikan. Anda ingin sedekah, kok menjadi tidak, itu juga hawa nafsu. Itu kalau itu nggak pakai curiga, itu pasti hawa nafsu. Yang curigai di saat mengajak kebaikan. Kalau melakukan kejelekan, ya nggak pakai curiga-curiga. Wong saya sudah niat sedekah 100.000 kok berubah. Itu sudah bersekongkol hawa nafsu sama setan. Kalau kita mengeluarkan saku, sampai dikatakan ya, kalau kita mau bersedekah itu yang menghalangi adalah 100 setan, 70 setan, 70 setan. Sehingga kadang, tapi kalau 70 setan bisa dilawan, tapi ada dua yang tidak bisa, dirinya sendiri sama satu orang lagi dalam kisah kan, hawa nafsu. Hawa nafsu ya, kita bisa memerangi, saya bisa bersedekah, setan bisa dilawan. Tapi kadang hawa nafsu berbisik, menjadi sedekah tidak jadi. Tapi ada sebuah kisah masalah sedekah. Nanti saya mau sedekah, ada orang mau bersedekah, khutbah cuma sedekah itu berbuat baik. Ini lihat, akan setiap orang mau berbuat baik akan diganggu 70 setan. Maka saya harus dilawan setan saya. Betul ya, pengen sedekah, pulang ke rumah 70 setan saya lawan. Saya pulang ke rumah harus sedekah.
mengambil gandum, mengambil ini. Tahuan istrinya, abang mau kemana? Mau sedekah, Mi. Sedekah apa? Ini kan, kita di rumah kurang, besok ada tamu segala macam gini-gini. Tapi harus sedekah, ini harus saya lawan, tidak boleh ini apanya, gangguan setan tidak boleh saya lawan. Diri saya pun saya lawan. Enggak boleh mau ini ribut situ. Balik ke masjid. Loh, Kiai kok dah jadi sedekah? 70 setan saya lawan, hamnu saya lawan, tapi ibunya setan tidak bisa saya lawan. Ada sebagian istri itu ganggu orang bersedekah. Ada suami ganggu orang bersedekah, bapaknya setan susah dilawan. Mau bersedekah tuh suaminya rewel. Ada enggak? Anda kalau suami Anda bukan setan loh ya. Ini ada model ibunya setan. Suami mau berbuat baik, rewel perempuan. Ini kita belum apa-apa. Ini yang merasa setan, ibunya setan, sadarlah. Ada itu. Indah suami istri kompak melakukan kebaikan. Indah suami istri kompak dalam sedekah. Indah suami istri kompak di dalam membantu kemuliaan. Nah ini indah. Jangan sembunyi-sembunyi. Baik, kita lanjutkan. Setelah lawamah nanti menjadi nafsu yang mulhamah. Karena sudah diasah itu, sehingga sudah mulai cerah dia. Sehingga yang muncul adalah kerinduan kepada kebaikan. Lah kerinduan kepada kebaikan mengembalikan kepada niat. Misalnya, Anda ingin bersedekah, saya ingin sedekah 100 juta. Itu adalah kebersihan hati Anda. Masuk hawa nafsu Anda perangi, nanti setelah mulhamah mengembalikan kepada yang tadi, niat yang pertama. Makanya kalau sudah berniat itu, niat yang pertama yang Anda dengar waktu Anda lagi sakit, insya Allah kalau sembuh nanti saya akan sedekah 500.000. Itu aja yang Anda dengar. Waktu bisikan berikutnya 100 kurangi deh, boleh deh Kiai. Kalau ada orang pernah ngomong mau sedekah 500, boleh enggak dikurangi jadi 200? Itu iblis yang ngajak bertanya. Apa? Hawa nafsu. Artinya dimasukkan menjadi mulhamah. Mulhamah itu apa? Hawa nafsunya sudah menjadi tenang, sehingga mendapatkan ilham dari Allah, sudah bisa menerima kebaikan. Sampai nanti mutmainnah, tentram, nggak pernah berbuat baik ini tercemari oleh bisikan setan dan hawa nafsu yang busuk tadi, karena sudah tenang dirinya, sehingga menjadikan orang yang bersedekah tenang, melakukan ibadah tenang, diganggu sama orang tidak gampang emosi, marahan. Ada orang biarpun katanya ahli ibadah tapi sama istrinya emosian, ngomong sedikit tersinggung. Mana mutmainnahnya? Sama suaminya Masya Allah, kalau di luar bisa senyum-senyum di majelis, tapi sama suaminya keluar taring, sama orang nggak bisa. Itu hawa nafsu sudah. Mana mutmainnah? Sampai radiyah, tidak pernah gundah dengan apa yang Allah tentukan. Radiyah, apa yang Allah berikan kepadanya, nggak pernah gundah gulana. Diberi oleh Allah kekurangan, dia mengharap kepada Allah dengan kesabaran, semoga Allah angkat derajatku. Diberi kelebihan, syukur, nggak pernah gundah. Sampai mardiyah, Allah ridho kepadanya. Udkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nafsu yang sudah sempurna tadi, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan kau puas. Di dunia sudah puas kalau hawa nafsu sudah ditempa. Hawa nafsu sudah puas, nggak pernah ada muncul ketamaan. Tapi yang harus kita ketahui, setelah itu radiyah, mardiyah, Allah ridho. Nah ini sudah selesai puncak. Hanya yang perlu kita fahami bahwa di makna memerangi hawa nafsu itu terus menerus, tidak ada hentinya. Nggak ada istilahnya aku sudah tuntas dan selesai. Dan tidak boleh ada orang berkata alhamdulillah aku sudah tidak terpengaruh hawa nafsu. Nggak ada itu. Saya nggak ada lagi, sudah hawa nafsu sudah, Masya Allah. Bohong dia. Wali paling tinggi pangkatnya pun masih ada diserang hawa nafsu. Hebatmu adalah memerangi itu. Wong nafsu ada dalam dirimu, kok ada orang alhamdulillah aku sudah blas nggak punya dengki, aku blas nggak punya dendam. Nah ini berarti nggak ada taklif, nggak ada pahala lagi. Wong semuanya nggak pakai beban kok bagimu. Ada lintasan tuh, ada lintasan, ada, tapi segala diperangi kan hebat. Kurang ajar kasih duit, nah ini kan ada pahalanya. Nah itu loh memerangi itu. Kalau sudah tidak punya, mungkin Anda gila, blas nggak ada sama sekali. Saya nggak punya dendam, nggak punya ngiri, nggak punya, wah, oh kayaknya kamu sudah nggak normal lagi.
Sebab itu adalah termasuk hiasan hawa nafsu yang ada pada dirimu. Termasuk wali kutub, wali yang sangat tinggi, apakah sudah bebas dari itu semuanya? Ada, tapi diperedam. Lah itulah ngeredamnya, itulah pangkat tinggi, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kalau sudah nggak ada ya martabat Nabi selesai. Nabi nggak bisa, setan tidak mendekat, hawa nafsunya tidak mungkin ada karena dijaga oleh wahyu. Anda tidak maksum, wali kutub juga tidak maksum. Justru dikatakan ulama-ulama besar itu tantangannya besar. Hawa nafsunya itu ternyata bukan urusan ya mobil mega, keramat, karomah itu yang dahsyat. Karomah itu kadang-kadang masuk hawa nafsu. Wah, sudah tampak keramatku, aku bisa begini. Itu kan hawa nafsu juga. Sampai dikatakan rindu keluarnya karamat, itu juga hawa nafsu sudah. Itu pangkatnya tinggi. Saya sudah rajin gini kok doa saya tidak makbul. Saya pengen setiap orang minta berobat sembuh. Nanti kan ngasih duit banyak. Nanti. Baik, begitu beratnya hawa nafsu. Jadi, ayo kita semua merangi dengan cara kita koreksi diri, selalu waspada. Kemudian setelah itu kita punya guru yang membimbing kita, kita dengar petuah-petuahnya. Dan kalau sudah orang bisa meredam hawa nafsu, aman, di dunia dia tentram. Dengki tidak akan terus berkembang sampai merusak dalam perilakunya. Dengki itu ada di dalam hati, diperang, diasah oleh nafsu, dibersihkan. Ada datang lagi, dibersihkan. Kalau sudah begitu sejuk, ngelihat tetangganya, mula-mula ya Allah kok dapat ini mobilnya, Allah. Assalamualaikum, masya Allah mobilnya semoga berkah. Akhirnya apa? Besoknya jadi enak juga. Besok muncul lagi dengki, ada terus perang begitu. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bacakan kisah mereka-mereka yang telah diberi oleh Allah ayat-ayat Allah. Fansalakha minha. Ada petuah-petuah kebenaran dari Allah, mereka tidak mau mengambilnya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, ngikuti bisikan setan yang berkomunikasi dengan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran, ngikuti hawa nafsu yang berkomunikasi dengan setan, tersesatlah orang-orang seperti itu. Jadi yang mengikuti hawa nafsu mengikuti setan, sampai dikata Imam bertanya, wa khalifis syaitana wa khalifin nafsa wa syaitana waqsihima. Setan dan hawa nafsu lawan. Baik, inilah, maka nanti insya Allah dikit-dikit ya, hawa nafsu mohon ini bisa pelan-pelan membatasi WA, membatasi nonton YouTube yang kurang manfaat. Nggak ada artinya masih ditonton. Pernah enggak jujur? Kalau pengajian jelas itu lain cerita. Saya tidak ngomong tentang pengajian, tapi di samping pengajian, nyari pengajian ini muncul kan kadang-kadang judul menarik, ular terbesar di dunia. Setelah ular berbesar nanti ada kalajengking terbesar, tuh setengah jam itu. Ingat enggak, sadar enggak? Nah, itu kan hawa nafsu. Perang hawa nafsu, nonton-nonton film-film yang ini, kita coba perangi dari yang sederhana itu. Makan tetap makan enak ya, gizi dan seterusnya. Kita zaman yang saat ini ngetrennya itu apa sih? Masya Allah ya. Kalau sudah begitu kita akan terbiasa dengan perang hawa nafsu, termasuk yang haram, dari yang makruh menjauhi yang haram. Haram luar biasa nanti. Makruh dulu. Kalau sudah biasa menjauhi, kalau sudah bisa menjauhi yang makruh, baginya menjauhi yang haram sangat mudah. Yang biasa nuruti yang makruh, masuk wilayah haram pun kadang tidak disadari. Semoga Allah menjaga kita dari keharaman, memudahkan kita memerangi hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bissawab.